Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas satu video lagi yang di-request oleh teman-teman kita. Ini ada perusahaan yang bisa dibilang bersaing ketat dengan TRJA ya, Transcon Jaya, yang sebelumnya kita bahas, yang mereka memiliki memiliki prospek yang bagus karena lokasi mereka yang dekat dengan proyek ibu kota Nusantara ya. Mereka lokasinya di Balikpapan sih, meskipun jaraknya bukan yang paling dekat, tapi mereka bisa dibilang satu kawasan dengan IKN, jadi ya bakalan dapat semprotan cuan lah ya dari proyek IKN, karena mereka bergerak di bidang penyewaan kendaraan juga yang dibutuhkan seperti itu proyek-proyek. Karena meskipun mereka tidak membantu IKN secara langsung ya, contoh ya, tapi mereka bisa membantu tempat sekitar mereka yang berdekatan dengan IKN ya. Karena kalau misalnya IKN udah dibangun nih, maka ekonomi yang ada di daerah sana pastinya bagus, karena investasi masuk terus nih dari Ciputra Land, lalu dari rumah sakit, lalu dari bank juga, semuanya masuk ke investasi IKN. Mereka bakalan dapat cuan juga ya, karena sekawasan. Kali ini kita akan bahas salah satu saingannya ya, yakni adalah Batavia Prosperindo Trans Tbk dengan kode emiten BPTR, atau kita panggil aja BPTR. Mereka juga bergerak di bidang penyewaan kendaraan juga ya, tapi kebanyakan tentang mobil-mobil penumpang sih. Jadi misalnya untuk mobil yang ingin dipakai lebih dari setahun atau kurang dari setahun, ataupun dari perusahaan mereka sewakan ya. Kita akan bahas perusahaan yang satu ini. Mereka juga ada bergerak di bidang keuangan juga ya. Nah, mari kita bahas BPTR dari sejarah mereka terlebih dahulu. Jadi mereka ini perusahaan yang bisa dibilang masih baru-baru ya. Didirikan pada 8 Desember 2014, meskipun kegiatan komersialnya pada tahun 2015 adalah bagian dari kelompok usaha Batavia Group. Diawali dengan usaha yang berfokus pada industri jasa keuangan dan pasar modal. Saat ini Batavia Group yang bernaung pada Malaka Trust Limited memiliki PT Malaka Trust Hubungan Insuransi ya, ada MTWI juga yang sudah IPO, bergerak di bidang asuransi ya, dan juga ada di jasa perdagangan saham dan juga jasa manajer investasi, dan di bidang pembiayaan konsumen. Dan Malaka Trust Finance bergerak di bidang pembiayaan kendaraan komersial dan alat berat. Secara nasional, Batavia Group ini hadir di 50 kota yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 50 kantor cabang atau kantor perwakilan. Ya, produk-produk mereka ada sebagai berikut. Layanan mereka ada long term rental yang di atas 1 tahun, lalu short term rental yang di bawah 1 tahun, lalu ada fleet management juga ya. Jadi memang mayoritas mobil penumpang sih, seperti Avanza dan Innova. Jadi teman-teman, gitu aja sih tentang usaha daripada BPTR. Apakah menarik? Prospeknya bagaimana? Ya bagi saya sih standar-standar aja lah ya. Kalau misalnya kebutuhan akan kendaraan menurun, maka prospeknya juga akan menurun. Tapi ya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik juga kebutuhan akan kendaraan ya. Jadi saya katakan standar-standar aja ya, tergantung bagaimana mereka manajemen tentang portfolio mereka. Ini memang bidang konsumen, tapi bukan bidang konsumen yang benar-benar lancar gitu ya. Ada surut dan ada pasangnya. Jadi standar-standar aja. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya 16,13%. Ini aman. Lalu ada Batavia Prosperindo International memegang 73,25%. Kita coba lihat beritanya. Kebanyakan sih tentang right issue sih. Jadi mereka kekurangan modal, jadi mereka memerlukan modal, jadi mereka melakukan right issue. Selanjutnya kita akan lihat laporan keuangannya bagaimana. Ya, udah update sampai kuartal ketiga juga. Nah, ini yang saya suka. BPTR. Lalu kita lihat di kuartal ketiga. Dan ini dia, kita download dulu. Untuk mata uang pelaporannya, dia dalam bentuk rupiah pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita langsung masuk aja ke laba rugi untuk Tintas Induk seberapa besar, 20 miliar. Yap, lalu PR-nya 14 kali. Oh, ini masih mahal sih ya. PBV-nya juga udah mahal, 1,5 kali. Liquidity-nya juga kurang sehat sih. Kita coba cek. Aset lancar 81 miliar, liabilitas jangka pendek 195 miliar rupiah, lebih gede ya, jadi saya kurang suka. Lalu untuk turnover hariannya bagus sih, 12 miliar, cuman ada 2 kriteria penting dari saya yang mereka nggak lolos, yakni dari sisi PER udah mahal 14 kali, lalu di sisi liquidity-nya juga nggak sampai 100% ya, bahkan current ratio-nya pun nggak sampai 100%. Jadi palingan saya kasih referensi lah yang bergerak di bidang logistik ini, boleh pilih antara PBRX, sorry saya kurang fokus tadi ya, PBRX bukan logistik tapi SMDR ya. Nah, oke, nah paling logistik sih gitu-gitu aja sih.
Yang PSSI juga ada, perkapalan juga. Jadi paling gitu aja sih teman-teman, SMDR dan PSSI silahkan dipilih mana yang lebih menarik menurut teman-teman, karena kedua-duanya ada masuk Watches Premium saya juga sih. Jadi silahkan dipilih. Demikian pembahasan tentang BPTR ya. Jadi masih kurang menarik, jadi bisa di skip dulu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.